Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para alim, para ulama, wabil khusus Ketua atau Syuriah MBCNU Kecamatan Gayam serta jajarannya, dan Vidya MBCNU Kecamatan Gayam serta jajarannya, pengurus wilayah sahabat Kirul. Ada temannya atau tidak? Sendiri? Sahabat sekretaris BC Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bojonegoro, sahabat pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gayam, tidak lupa sahabat-sahabati Banom dari PN, dari Ibu Muslimah, dari Patayat, Ibnu PNU, dan sahabat-sahabat bangsa yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini kita dapat berwajah berkumpul di majelis yang insyaallah mubarakah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan besar harapan kita mendapatkan syafaatul ummah di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang kami banggakan, alhamdulillah, pertama yang ingin kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya terlambat. Maklum, hari Minggu itu biasanya hari ibu hari ibu dan anak, jadi menyebabkan sedikit kalau tidak ditelepon Pak Sek mungkin lanjut, jadi tidak tadi diingatkan sama Pak Sek jangan lupa, dan ada konferensi anak cabang di Kecamatan Gayam. Oh iya siap Pak Sek, siap. Kalau saya sama Pak Sek ini dua Pak, hubungan hierarki juga, hubungan kaderisasi juga. Karena saya kalau kembali ke Gayam itu ingat pintu masuk saya di Ancol itu di Gayam. Jadi hukumnya saya wajib loh ada di Gayam. Dan itu tidak bisa dihapus karena sejarah. Saya di DD itu di Cengkuklung dulu. Saya ingat ini Pak Sarkoyo ini yang benar-benar saya dulu. Apa sekarang masih Sarkoyo? Oh sudah ganti, alhamdulillah. Purna. Ya, jadi rangkaian Gayam ini adalah di Kecamatan Gayam ini bagian dari perjalanan kami di Gerakan Pemuda Ansor. Pintu masuknya adalah Kecamatan Gayam. Maka kalau saya diperintah Pak Sek datang ya wajib hadir, karena satu, dia juga sekretaris kami di PC di Ansor Bojonegoro, dan dua, beliau juga salah satu orang yang berjasa mengkader saya. Ya, alhamdulillah hari ini sahabat-sahabat di Kecamatan Gayam, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Gayam melaksanakan kewajiban organisasi, yakni konferensi anak cabang, di mana konferensi adalah salah satu forum atau rapat tingkat tinggi di level kecamatan. Di lain itu ada namanya pleno pengurus harian, tapi yang hari ini adalah pleno tingkat tinggi, di mana harus diikuti seluruh ranting se-Kecamatan Gayam dan pengurus harian pimpinan cabang Kecamatan Gayam, di mana dalamnya nanti ada beberapa hal yang harus diurai dan dibahas, yakni terkait
terkait evaluasi organisasi. Begini sahabat-sahabat, hari ini kita merasakan agak sedikit kelesuan dalam kaderisasi, tidak hanya di kecamatan Gayam, tapi kecamatan manapun saya melihat ada kelesuan dalam konteks kaderisasi. Entah ini sebabnya apa, kita kurang paham. Tapi kami di pimpinan cabang melalui Biro Kaderisasi, melalui Biro Kebangsaan Organisasian mencoba untuk menggali, memetakan persoalan-persoalan yang terjadi. Mungkin kalau dulu di era tahun berapa saya? 2017-18 itu tren kaderisasi naik, Pak ya. Di 2017, 18 sampai 19 itu tren kaderisasi naik, di mana-mana kaderisasi dilaksanakan itu tidak minim, tidak kurang dari 50 orang anggota yang ikut kaderisasi, dimanapun itu tempatnya. Tapi hari ini mengalami kerusuhan. Kemarin yang di Kebun Baru ya cukup bagus juga, cuma tidak seperti dahulu. Kalau dulu bisa sampai 50, 70, bahkan 100, kemarin hanya 30. Terus sebelum itu di Ngasem itu yang biasanya juga basis dari kaderisasi kita. Kemarin PKD dan Diklat diadakan bersamaan, itu Diklat-nya hanya 25, PKD-nya hanya 15. Nah, fenomena ini mungkin karena kita sudah kalau pasukan itu kan kalau nggak ada musuh jadi bingung sendiri. Kalau dulu isunya kan jelas, musuhnya HTI Wahabi. Nah ini HTI Wahabi sudah dibiarkan, HTI sudah hilang, kegiatan-kegiatannya sudah tidak masif seperti dahulu, tidak menjadi isu sentral radikalisasi. Tapi apapun itu, semoga konferensi ini nanti bisa menghadirkan evaluasi, karena kami tahu bahwa yang paling paham tentang lokalitas persoalan di lokal itu juga sahabat-sahabat. Selain juga kita memberikan referensi di ya, terkait kaderisasi dan pola kaderisasi yang akan kita jalankan ke depan. Nah, kaderisasi ini penting karena apa? Karena gerakan pemuda Ansor ini, mohon maaf Pak Yai, adalah salah satu jenjang kaderisasi terakhir sebelum naik level ke Nahdlatul Ulama. Maka ketika gerakan pemuda Ansor ini lesu, maka jangan salahkan nanti ketika naik levelnya juga lesu. Maka mari kita sama-sama bersama untuk kemudian mengevaluasi diri kita atau organisasi kita apa ya yang kemudian nanti bisa membuat gerakan kita, organisasi kita ini bisa lebih berkembang dan lebih diminati oleh pemuda-pemuda yang ada di Bojonegoro umumnya, khususnya di kecamatan. Ya, evaluasi. Setelah evaluasi nanti ada rekomendasi. Nah, dari hasil analisa evaluasi tadi ada pokok-pokok pembahasan yang harus direkomendasikan untuk kepengurusan yang akan datang. Nah, jadi tidak hanya konferensi ini adalah membahas pergantiannya saja, tapi juga membahas rekomendasi yang harus diemban oleh kepengurusan yang akan datang. Tuh. Jadi ini Pak Muhadi ya, Pak Muhadi. Tadi belum saya sebut, sudah ya. Jadi tidak hanya mengganti sahabat Muhadi saja, tapi juga memberi bekal secara pemikiran, bekal secara gagasan, dan bekal secara program. Itu penting karena nantinya ke depan pimpinan anak cabang sudah punya rel yang akan dijalani. Ketika menjadi gerbong itu relnya sudah ada, dan bergayung bersambut dengan lokomotif yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang, hingga akhirnya nanti di
momentum terakhir adalah pemilihan pimpinan anak cabang yang baru. Itu yang terakhir. Kenapa ditaruh yang terakhir, tapi yang sangat menghebohkan kalau di mana-mana? Ya kan? Pemilihan ketua itu pasti ditaruh terakhir, tapi yang paling menghebohkan. Kenapa? Sesungguhnya pemilihan ketua itu kalau iman kami adalah hal yang paling kesekian kali kepemimpinannya. Tapi yang paling penting adalah pembahasan, evaluasi sampai memunculkan rekomendasi. Itulah yang paling penting. Sehingga nanti sahabat-sahabat kader-kader terbaik pimpinan anak cabang Kecamatan Jaya yang terpilih itu punya bekal, punya amanat yang harus dilaksanakan di periode selanjutnya. Nah, yang terakhir harapan kami dari konferensi ini bisa menghadirkan, memunculkan gagasan-gagasan baru yang inovatif yang kemudian nanti bisa memberikan dampak yang baik di pimpinan anak cabang Pemuda Ansor Kecamatan Jaya. Itu harapan kami, dan nanti ketika